Ruben Amorim sejauh ini menepis pertanyaan mengenai bursa transfer, karena hal itu memberikan gangguan yang tidak perlu bagi sekelompok pemain yang sudah tidak fokus. Melihat skuad MU saat ini, Amorim pasti telah mengidentifikasi dengan jelas beberapa posisi yang sangat membutuhkan penguatan. Bek sayap kiri adalah yang utama, dengan banyaknya pemain yang mencoba posisi itu tetapi tidak berhasil. Para penyerang juga tidak terlalu klinis kecuali Rasmus Højlund. Dia tidak mendapatkan cukup peluang untuk mencetak gol, yang merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Namun, area yang tidak terlalu diperhatikan, tetapi bisa dibilang yang paling penting dalam formasi 3-4-3 Ruben Amorim, adalah tempat United tampaknya telah mengidentifikasi target utama mereka, menurut Fabrizio Romano. Intensitas telah menjadi kata kunci dalam masa jabatan Amorim sejauh ini, dan penurunan performa para pemain terlihat jelas begitu mereka kehabisan tenaga, sistemnya sangat menuntut. Oleh karena itu, masuk akal jika mereka menargetkan salah satu pemain paling intens di Eropa untuk posisi yang membutuhkan fisik terkeras dalam sistem Amorim. Posisi tersebut adalah lini tengah dan pemain tersebut adalah pemain internasional Brasil dari Atalanta, Ederson. Romano mengatakan bahwa MU adalah salah satu dari banyak klub yang tertarik pada gelandang agresif tersebut, seraya menambahkan bahwa ia sangat cocok untuk Amorim. Romano menyebut Amorim mengincar 3 pemain top. Jendela transfer Januari akan sangat rumit, tetapi ada perasaan bahwa Ederson bisa pergi pada musim panas. Bek sayap kiri selalu menjadi agenda dan kini telah diikuti oleh seorang gelandang dan itu dapat dimengerti. Christian Eriksen akan meninggalkan klub dan Casemiro sudah tidak muda lagi, jadi menyegarkan posisi itu mutlak diperlukan, yang akan dilakukan dengan kedatangan Ederson. Alejandro Garnacho telah menjadi sorotan di Manchester United selama beberapa minggu terakhir. Pemain internasional Argentina itu sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad oleh Ruben Amorim dalam kemenangan 2-1 atas Manchester City, dan pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa itu adalah keputusan seleksi sederhana. Pada hari Minggu, pemain Manchester United bernomor punggung 17 itu kembali ke skuad, tetapi itu bukanlah sore yang menyenangkan karena Bournemouth mencatat kemenangan 3-0 di Old Trafford, sehingga Setan Merah berada di posisi ke-13 di Liga Primer. Amorim memasukkan Alejandro Garnacho pada menit ke-55 melawan Cherries. Winger berusia 20 tahun itu membuat banyak rekan setimnya kesal 24 menit kemudian, dengan keputusan yang tidak masuk akal. Pada menit ke-79 saat Manchester United tertinggal 3 gol, penyerang kelahiran Madrid itu menemukan dirinya dalam posisi yang menjanjikan di sayap kiri, didukung oleh beberapa rekan setimnya. Selain Amad Diallo, yang berdiri sangat dalam di tiang belakang, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, dan Rasmus Højlund berada di luar kotak penalti. Konyolnya, Garnacho malah memberikan umpan silang yang tidak masuk akal ke kotak yang hanya dipenuhi pemain Bournemouth dengan bagian luar kaki kanannya. Sontak keempat rekannya membalikan badan dengan kesal, mengangkat tangan mereka ke udara sebagai bentuk keluhan. Umpan itu tidak mengarah ke siapapun yang berbaju merah, dan membuat sejumlah fans murka. Sebenarnya, Garnacho cukup sering menggunakan teknik ini, yang dikenal sebagai trivela, yang menunjukkan bahwa ia perlu berlatih menggunakan kaki kirinya yang lebih lemah lebih sering. Tak heran, mantan pemain akademi, Robby Savage merasa Garnacho harus bermain sebagai bek sayap alih-alih gelandang serang. Pengetahuan basis penggemar United, selama bertahun-tahun mengungguli 95% pakar, mantan pemain, dan mantan manajer. Semuanya mengira kemunduran MU disebabkan sang manajer. Rob Dawson, jurnalis ESPN, dengan kalem menulis omong kosong bahwa para pemain Manchester United berpikir bahwa mereka lebih baik dari yang sebenarnya. Dan semuanya salah Amorim.
Haruskah basis penggemar bertindak untuk membawa para pemain kembali ke bumi? Padahal, penggemar MU mayoritas melihat masalahnya adalah skuad MU tidak cukup bagus. United tidak jauh lebih buruk dari yang seharusnya diharapkan mengingat berapa banyak yang telah dihabiskan untuk skuad. Chelsea telah menghabiskan 200% lebih banyak dari United dalam 36 bulan terakhir. Tagihan upah City lebih besar dari United dengan jumlah yang sama dengan kontrak Rashford kali 10. Berapa banyak dari apa yang telah dihabiskan klub telah terbuang sia-sia seperti Sancho, Casemiro, Mount, Eriksen, Maguire, Lindelof dan Antony, yang pada dasarnya tidak memberikan kontribusi apapun kepada klub. Betapa buruknya United sejak 2013, yang berarti bahwa klub selalu memiliki celah yang sangat besar untuk mengejar puncak. Tidak ada kambing hitam selain pemiliknya. Dan ya, Jim Ratcliffe termasuk dalam kategori itu sekarang. Klub membutuhkan banyak sekali dukungan dari pemiliknya. Itu telah dibutuhkan sejak 2013 dan tidak pernah menerimanya dukungan yang cukup untuk membenarkan ekspektasi bahwa klub tersebut akan finish di posisi 2 teratas di Liga Premier. Jadi, ayo dong Ratcliffe bertindak. Marcus Rashford bisa saja menuju Barcelona jika Setan Merah dapat menyetujui kesepakatan yang akan membuat Ansu Fati pindah ke arah yang berlawanan. Laporan di Spanyol mengklaim bahwa bos Barcelona Hansi Flick memberikan lampu hijau bagi raksasa Katalan untuk menggunakan Ansu Fati dalam kesepakatan pertukaran pemain untuk merekrut Rashford. Direktur olahraga Barcelona Deco dikabarkan sedang mengerjakan kesepakatan pertukaran pemain. Flick percaya bahwa pemain Inggris itu dapat membawa lebih banyak fleksibilitas dan efektivitas ke lini serang Barca. Fati, yang dipinjamkan ke Brighton musim lalu, belum meyakinkan Flick. MU bisa jadi destinasi yang sempurna bagi Fati untuk memperoleh kembali kepercayaan diri dan menunjukkan potensinya. Klub La Liga itu melihat bahwa kesepakatan dapat ditutup sebelum jendela transfer musim dingin berakhir, dan beberapa pejabat Barcelona sudah bermimpi melihat Rashford bermain di Camp Nou. Rashford dan Garnacho adalah dua korban terbesar dari formasi Amorim. Pelatih Portugal tidak memainkan pemain sayap yang melebar, dia bermain dengan bek sayap, dan salah satu dari mereka berdua tidak mungkin menjadi bek sayap. Amorim telah mencoba Zirkzee dan Rasmus, dan keduanya adalah tipe penyerang yang sama sekali berbeda. Dia beruji coba dengan dua pemain nomor 10, tetapi itu tidak akan berhasil untuk semua pemain penyerang United. Kecuali dia mengajari mereka cara memainkan peran itu. Atau Amorim mendatangkan beberapa pemainnya sendiri di musim panas, atau bahkan di bulan Januari jika dia bisa mendapatkannya. Pemain baru Manchester United, Diego Leon, telah berbicara tentang kebanggaannya bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah. Pemain Paraguay berusia 17 tahun itu belum diumumkan secara resmi, tetapi transfernya telah dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Pemain muda itu dilaporkan telah menandatangani semua dokumen yang menjadikannya pemain United, meskipun belum diumumkan secara resmi oleh klub. Kesepakatan itu akan membuat bek muda itu tetap di Cerro Porteño hingga musim panas, saat ia akan berusia 18 tahun. Leon disambut bak pahlawan di desa kecilnya di kota kelahirannya, Juan Emilio Oleari, Paraguay. Leon terlihat memeluk teman-teman dan kerabatnya, dan jelas ada suasana pesta atas transfernya ke klub terbesar Liga Premier. Leon berkata ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, bergabung dengan Man United. Anak muda itu kemungkinan besar akan diberi kesempatan untuk naik ke tim utama dengan bermain di U18 dan U21. Ia bergabung dengan anak-anak muda yang menarik seperti Chido Obi dan Seko Kone yang baru-baru ini bergabung dengan United.